Yo, balik lagi nih Udus TV. Hari ini kita akan podcast bareng Agil, salah satu orang Serang yang nomor 2 mungkin ya, yang kuliah di Rusia nih. Iya. Katanya dulu ada juga ya orang Serang yang kuliah di Rusia ya, sebelum lu Gil? Iya, ada. Tahun berapa? Tahun 59 kalau nggak salah. Tahun 59, jemput banget itu. Zamannya Pak Karno. Masih orde lama guys. Iya, masih orde lama. Gila, setelah sekian tahun akhirnya ada lagi lah generasi dari Banten yang kuliah ke sana. Nah, Gil, ini mungkin jarang ya informasi tentang kuliah ke Rusia karena orang Indonesia masih mindsetnya kalau nggak Amerika, Australia, Eropa tuh Jerman, ya Jepang, Prancis, Belanda, ini jarang banget nih ke Rusia nih. Boleh tahu nggak sih dulu kenapa sih lo tertarik ke Rusianya? Itu awal mula suka Rusia itu karena guru SD Agil, guru guru SD. Iya, namanya Pak Dibio, SD Al-Azhar Islam. SD Al-Azhar Serang. Nah, pada saat kelas 5 itu dia suka cerita tentang apapun itulah. Mau tentang konspirasi, mau tentang dunia luar negeri maksudnya gitu ya. Lu udah kenal Illuminati jangan dari SD? Tapi udah baca. Udah baca. Dan ada salah satu namanya cerita dia tentang nuklir Rusia yang paling terkenal yaitu Tsar Bomba. Nah, yang mana kekuatannya itu 3.300 kali lipatnya Hiroshima dan Nagasaki. Disitulah tertarik banget sama Rusia. Wah, Rusia ternyata overpower juga gitu. Iya. Gue kira selama ini Amerika gitu. Ternyata Uni Soviet atau Rusia itu benar-benar bisa power ya. Iya, saingannya. Iya. Dan yang gue tahu sih di Eropa tuh kan adanya European Union ya, atau Uni Eropa, dan Rusia tuh setahu gue nggak gabung sih ke situ ya, saking super powernya dia nggak butuh komunitas gitu di suatu benua. Nah oke, terus akhirnya lu lulus SMA, lanjut nih ke Rusia tuh gimana ceritanya tuh? Jadi awalnya itu ya sekedar nyari-nyari informasi tentang gimana kuliah di Rusia, dari bukan beasiswa, dari itu beasiswa kampus, beasiswa HSC, bahkan sampai beasiswa pemerintah Rusianya gitu. Itu orang tua lo support tuh? Mungkin awalnya jauh banget gitu kan? Support ya, dari kecil, dari SD udah tahu kalau Agil suka Rusia. Oh, bagus banget sih. Jadi orang tuanya support dia buat ngerantau luar negeri. Jadi mental lebih kebentuk ya. Tapi gue dulu inget sih, lu kan sempat DM gue ya, sempat nanya-nanya ya kan tentang Rusia gitu. Nah kebetulan bagus dulu pernah ikut kursus bahasa Rusia di Jakarta tuh ada namanya Persekutuan Kebudayaan Rusia. PKR. Nah biasanya anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke sana tuh belajar bahasa dulu di situ ya. Kalau enggak dapat informasi beasiswanya dari situ ya. Dulu juga lo ke PKR juga ya? Iya, pertama kali tahu PKR itu dari Bang Cesar. Jadi waktu itu Gil kesini aja, di sini banyak informasi tentang apply beasiswa, tentang event-event apapun lah, kebudayaan atau pendidikan di Rusia. Berbau Rusia gitu kan, di Indonesia, di Menteng lebih tepatnya. Nah ya udah dari situ tuh PKR akhirnya kan mengikuti sebuah event. Pada saat itu sih mengikuti tes HSC kalau nggak salah tes ya. HSC. Tes HSC itu cuman gagal karena susah dan juga HSC itu swasta ya kalau nggak salah HSC. Swasta dan lebih mengedepankan bahasa Inggris, sedangkan Agil emang kurang jago dan kurang mau juga gitu. Maunya lu kuliahnya pakai bahasa Rusia. Buat apa gitu kan, di Rusia ngomongnya bahasa Inggris gitu, soalnya orang Rusianya aja jarang ada yang bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Mereka lebih nasionalismenya lebih tinggi ya ketika bahasanya. Iya sih, waktu itu lo cerita juga tesnya tuh nggak diajarin lah di sekolah juga, kayaknya pelajaran buat persiapan tesnya nggak ada ya. Mungkin di kursus-kursus kayak NFGO juga nggak ada tuh. Ada ya persiapan SBMPTN, kursus-kursus konvensional. Nah, susah nggak sih waktu lo ngurus dokumen ke sana itu, ke Rusia? Ngurus dokumennya? Gampang. Apa sih? Paspor ya pasti? Yang pasti paspor, foto 3x4. Nilai. Nilai juga nilai rapor semester 5 doang sih. Oh, dilihat semester 5. Itu paling dilihat, dan juga sama ijazah SMA yang belakang itu, nilai-nilai belakangnya itu nilai US atau nilai Nilai UN dilihat nggak? Kalau nilai UN sama sekali nggak. Oh, UN nggak, berarti sama wawancara
Ada wawancaranya. By the way soal nilai rapot nih, gue penasaran. Ya minimal berapa tuh? 6 apa 7 gitu nilai rapotnya? Nilai rapot rata-rata minimal 8. Oh harus 8? 8. Oh, berarti kalian kalau mau kuliah ke Rusia, persiapin matang-matang tuh nilai UAS ya. 8. Jangan nyontek tapi minimal 8. Oke, terus tadi lo bilang ada wawancara ya? Wawancaranya itu dia bahasa Inggris kah atau bahasa Rusia? Boleh milih, enggak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuman kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris bakal dapat nilai plus. Oh, lebih bagus lagi ya? Lebih bagus. Ditanyanya tuh waktu lo diwawancara kayak gimana tuh? Apakah pertanyaan kuliah kayak gitu? Wawancara. Oh, gak ikut wawancara? Jadi waktu itu emang karena posisinya gitu udah di Rusia dan nge-apply-nya online gitu. Oh, lo apply-nya pas di Rusianya? Di Rusianya gitu. Oh, oke. Jadi pada saat awal berangkat pertama itu emang belum didanain, gitu. Maksudnya belum di beasiswa, belum dapat beasiswa. Cuman pas udah 4 bulan di Rusia atau 3 bulan atau 4 bulan itu baru dapat beasiswanya. Tapi ngapainnya di Indonesia. Oh, ngapainnya di Indonesia? Iya. Jadi, nah, gue penasaran nih. Karena dulu background gue kan agent buat kuliah ke luar negeri ya. Banyak anak-anak nanya tuh dia pengen beasiswa, tapi beasiswanya tuh setelah gue usut lagi pengennya tuh yang kuliah gratis didanain lagi. Kalau Rusia enggak kan ya, cuma kuliah gratis aja ya. Kuliah gratis sama dapat uang saku per bulan. Uang sakunya berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau uang saku itu tergantung kota ya. Semakin dingin kotanya makin gede uang saku. Oh gitu. Dari suhu kotanya dilihat. Jadi dilihatnya dari suhu. Kalau lo kan di mana? Di Toms itu di Siberia itu alhamdulillah gede karena dingin gitu kan. Yang mana Siberia itu provinsi paling dingin sedunia. Wow. Tapi kalau di Tomsnya ya nggak begitu dingin, sedingin Yakutsk sih. Nggak sedingin Yakutsk. Jadi ya masih biasa aja lah untuk dapet itu. Berapa tuh kalau boleh tahu uang saku yang lo dapat? Random. Maksudnya apa ya? Nggak top segitu gitu. Oh, jadi tiap bulan tuh suka ganti berubah ya. Pernah paling rendah 800. 800.000 di rupiah. Paling tinggi itu 1,7 pernah dapat. 1,7 juta. Ya. Tapi cukup nggak tuh segitu uang saku lo? Cukup. Itu bisa buat belanja atau ya buat hidup ya, buat hidup. Yang penting nggak boros lah ya. Iya. Yang penting nggak boros sih. Kuncinya sih mau masak lah di iya. sana. Kalau tiap hari makan restoran ya habis duitnya. Gitu. Oke, akhirnya lo berangkat ke Tomsk ke Siberia. Nah, gue sempet tanya waktu itu. Lu bilang dari Moskow ke Tomsk itu harus naik pesawat ya? Kalau naik kayak jalur darat tuh bisa berhari-hari kalau nggak salah? Iya, kalau naik kereta bisa nyampe 2-3 hari. 2-3 hari? Kalau naik kereta, kalau naik pesawat 4-6 jam. Oh, dan bisa itu jauh juga. 2-3 hari. Pantesan ya gue nonton film James Bond itu dia kereta apinya di tempat tidurnya gitu ya? Iya, benar. Bedanya Rusia. Jarak antara Moskow ke Tomsk itu setara kayak jarak dari Sabang sampai Merauke. Gila, gue pikir selama Indonesia yang paling luas, rumahnya ada lagi yang lebih luas ya. Karena Rusia itu 8 kali lipatnya Indonesia. Wow. Lautnya. Gila, luas banget. Nah, terus ketika lo di Rusia itu gimana tuh? Apa belajarnya susah nggak sih ketika lo adaptasi di sana tuh? Pasti culture shock ada lah ya? Ada. Kalau misalkan belajarnya sih emang susah. Maksudnya apa ya? Kendalanya itu yang nomor 1 banget, yang bener-bener apa ya? Jadi kendala semua mahasiswa Indonesia yang di Rusia itu bahasa Rusia, karena bahasa Rusia itu cukup rumit sih, bukan cukup lagi. Rumit banget ya? Iya, rumit banget sih. Karena apa ya? Banyak pergantian, ada yang namanya pajeji gitu kan. Ya. Iya, hurufnya juga beda lah, Tapi menurut gue dibandingkan bahasa kayak Jepang, Korea, hurufnya kan mirip-mirip huruf Romawi ya. Masih lebih mudah buat nulis sih kalau kayak kanji, Korea kan gambar gitu. Iya. Cuman kalau misalkan nulis huruf cetak di Rusia, huruf cetak itu kayak yang di HP, maksudnya kayak yang digital ya. Sama huruf nulis itu beda lagi. Huruf letter ya kalau nggak salah. Jadi mereka pakai cursifnya sendiri. Oh gitu. Nah, ketika lo adaptasi di sana, untuk lo bisa ngomong bahasa Rusia, lo cukup belajar aja atau harus perluas pergaulan juga? Perluas pergaulan. Pastilah ya. Jadi kalau misalkan di Rusia, sarannya sih untuk bulan-bulan awal nggak apa-apa lah. Pasti susah ya sama orang Indonesia. Cuman kalau misalkan jangan sampai kenyamanan.
Karena kalau misalnya kita terlalu nyaman sama bahasa sendiri atau orang-orang kita lagi, buat apa kuliah di Rusia? Iya, udah jauh-jauh sana. Ngomongnya bahasa Indonesia lagi, bahasa Indonesia lagi. Iya. Soalnya banyak yang kayak gitu. Terlalu nyaman sama orang Indonesia dan bahkan pengen mainnya sama orang Indonesia lagi. tiap harinya gitu. Itu mending ya kuliah di Indonesia aja. Iya, mending kuliah di Jakarta aja ya. Tapi emang sih, gue sempat denger cerita lo dulu, ketika lo belajar di sana awal-awalnya susah, tapi karena lo banyak teman-teman orang Rusia yang mereka mau ngajarin gitu. Iya. Justru kalau orang asing bisa bahasa mereka lebih respect mereka ya. Respect banget sih. Jadi kita tuh nggak dibercandain, nggak kayak orang asing di sini ya. Karena kalau orang asing di sini kan kita suka ngelagain, coba ngomong kasar di sini gitu. Oh iya. Nah, kalau mereka kita salah, ya benar-benar langsung dikoreksi secara serius, nggak ada banyak bercandanya sama sekali. Nggak diisengin ya. Nggak diisengin sama sekali. Asik sih orangnya. Soalnya dulu sih waktu gue kursus tuh ngelihatnya kayak orang Rusia ini kaku banget gitu. Tapi ketika lu udah kenal, justru gue waktu akrab sama guru gue kan emang orang Rusia yang ngajar di PKR tuh. Mereka malah ini banget perhatian gitu. Terus yang menarik sih dulu ya waktu gue kursus, kalau gue nggak ngerti namanya orang Indonesia kan nanya ke teman ya. Dia malah tegur gitu. Kamu kalau nggak ngerti tanya saya guru kamu gitu. Iya, benar. Dibandingkan nanya ke teman juga teman nggak ngerti juga. Temen juga orang Indo masalahnya. Terus yang gue penasaran itu memang sih waktu di PKR juga gue sempat ngerasain yang namanya orang Rusia tuh kayak jarang senyum gitu ya. Di sana juga kayaknya gitu ya. Oh, kalau di sana makin jarang. Karena dinginnya itu benar-benar malas kita buat nyengir, buat menggerakkan otot kita gitu. Maksudnya mau menggerakkan otot raha apa gitu kan. Paling susah sih. Karena mau jalan aja kita nggak bisa banget tegak. Jadi mau nggak mau mesti gini ya, supaya nahan angin-angin kenceng ya. Atau suhu di sana gitu. Iya, guru gue juga dulu sempat bilang sih, justru kalian aneh gitu kalau nanti nyampe ke sana nyapa orang nggak dikenal itu sesuatu yang aneh lah ya. Iya. Budaya di sana tuh. Jadi kalau nggak kenal ya udah cuekin aja gitu. Jangan usah nyengir-nyengir good morning gitu. Gak bakal dapet feedbacknya kalau di sana. Kecuali emang kenal ya. Kalau kenal udah benar-benar. Kalau kenal itu benar-benar mereka nganggapnya kayak saudara gitu. Kita cuma sekedar senyum gini doang, mereka bakal balas lebih. Bahkan kalau lo udah akrab gitu, yang gua tahu ketika lo susah mereka benar-benar nolongin ya. Di Rusia tuh. Respectnya itu. Asik sih negaranya. Jadi memang mungkin banyak yang nggak tahu ya, mungkin dipikirnya karena di sini ditunjukkannya Rusia itu masih seperti Uni Soviet dulu yang komunis gitu. Padahal kan sekarang udah berubah ya. Ya udah. Nah by the way nih ngomong-ngomong soal negara Rusia ya, culture-nya nih setelah berubah dari Uni Soviet tuh ada yang beda nggak sih? Berubah banget gitu. Berubah banget sih masalah apa ya? Mereka masih membatasi masuknya budaya Barat ke Rusia. Oh gitu. Mereka masih membatasi kayak contohnya apa ya? Spotify aja baru bisa dibuka di Rusia tahun ini. Oh gitu. Netflix saja baru berapa tahun yang lalu gitu. Dan juga kayak banyak sih produk-produk luar, apalagi produk Amerika yang masih nggak bisa masuk Rusia. Itu efek apa tuh? Perang dingin bukan? Mungkin ya. Mungkin. Wow. Ya dan lu banyak ketemu nggak sih orang-orang Indonesia yang dulu tahun-tahun 50-an itu kuliah ke Uni Soviet yang nggak bisa pulang? Oh, kalau yang nggak bisa pulang sih belum ketemu sih. Oh, belum ketemu ya. Rata-rata udah ketemu yang udah bisa pulang. Oh, I see. Nah, gue penasaran nih Gil, dulu kan lu sempat bilang waktu naik taksi itu karena lu lancar bahasa Rusianya, supir taksi malah mikir lu agen mata-mata ya? Itu gimana tuh? Oh, enggak, ini guru les sih. Oh, guru les? Guru les, iya, bukan supir taksi. Jadi, waktu itu Ayu kan sempat kerja di macamnya kayak tempat les lah, kayak tempat les bahasa Inggris untuk kalangan anak-anak SMA gitu kan. Nah, dan Agil tuh deket banget sama anaknya adalah dia masih SMA gitu, cewek. Nah, gitu sampai sekarang masih kontek-kontekan sama anaknya. Ternyata dia ya, maksudnya
normal aja, si ceweknya ini normal aja gitu, maksudnya si ibunya ini normal aja gitu kan, nggak pernah nunjukin hal-hal yang ya namanya juga intel. Oh gitu. Jadi kelihatan ibu-ibu rumah tangga biasa lah ya. Ibu-ibu rumah tangga single fighter biasa lah, single mother. Oh dia single parent. Iya, single mother lah. Apa sih? Single parent. Iya, single parent ya. Terus lo tahu dia agent itu Dari anaknya. dari anaknya. Waduh, kayak film Mission Impossible ya. Lah gitu kan dilihatin, oh iya bener pakai seragam ini gitu. Oh iya. Sensor gitu kan. Waduh, gokil dari sih pengalamannya. Jadi lo waktu di sana, Oh iya, yang supir lo supir taksi kan? juga. Gue suka, ingat Supir kan? taksi tuh dikiranya Agil dari Vietnam gitu kan. Dikiranya Agil dari Vietnam, tapi nanya lagi dari Indonesia gitu kan. Dan dia mikir kayak, lo mau ngapain di sini? Kok bahasa lo udah selancar ini? Ya saya pelajar di sini gitu kan. Saya kuliah di sini gini gitu. Cuman dia kayak masih yang enggak aja gitu, kayak masa iya sih gitu kan. Itu setelah percaya orang Asia Tenggara kuliah ke situ ya. Iya. Soalnya Agil waktu pas 2018-2019 tuh bener-bener mulai belajar gimana caranya ngikutin aksen Rusia banget, yang mana aksen Rusia itu jugu kayak Ya, jadi kayak mafia gitu ngomongnya. kayak mafia kayak di Stranger Things Netflix gitu kan ngomongnya kayak gitu. Jadi lo sambil nambah-nambah uang jajan ngajar itulah part time-nya. Susah nggak sih part time di sana buat nambah-nambah uang jajan gitu buat orang asing? Sebenarnya sih apa ya, mesti punya izin. Oh, Sebenarnya gitu. mesti punya izin. Ya bisa kayak contohnya itu manggung di kafe atau bar gitu bisa. Oh, itu nggak masalah lah ya? Nggak masalah. Dan biasanya pihak universitas sendiri itu mengajak, maksudnya suka apa ya? Nawarin kerja ya. Nawarin kerja gitu. ke orang-orang internasional. Iya. Foreigner yang ada di sana gitu, mau kerja nggak, jadi gini. Yang Agil tahu sih pada saat itu teman Agil sendiri dia kerja jadi ngebenarin bangunan gitu. Jadi tukang kuli bang. Ya kasar. Oh kasarnya. Tukang Ya ya. ampun jauh-jauh ke Rusia. Tapi nggak apa-apa ada menyambung hidup ya. Ya. Ada juga yang nyiramin tanaman di Botanical Garden punya kampusnya. Intinya nggak usah gengsi lah ya. Nggak usah Selama gengsi. kuliah di sana tuh. Mereka orang sono juga anak mudanya nggak kenal gengsi gitu. Soalnya banyak juga anak muda yang kerja jadi kasir swalayan gitu. Yang mana ternyata padahal Agil tahu itu anak hits gitu. Iya. Anak Rusia yang hits gitu di kota itu, cuman dia nggak gengsi mau kerja di mana-mana. Mereka nggak pentingin itu. Status sosial nggak terlalu penting lah ya. Nggak penting. Apalagi masalah ya baru-baru gadget bener-bener nggak banget di sana gitu kan. Oh nggak pamer-pamer. Baru punya Iya. iPhone gitu. Maksudnya mereka nggak bakal ngeburu-buru untuk hal yang nggak penting. Kalau menurut mereka belum rusak ya beneran nggak diganti gitu. Walaupun udah jadul sekalipun ya, setelah masih bisa dipakai. Soalnya masih ada anak muda yang pakai Nokia gitu. Oh iya. Iya. Jadi harus SMS itu dong, nggak ada WhatsApp. SMS. Wow, ini jadi keren sih, banyak belajar dari situ. Kalau sedangkan kan di sini kan ya semua anak muda kan mesti punya yang kayak begitu. Nah, terakhir nih Gil, buat anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke Rusia, mungkin lo ada pesan apa yang harus disiapin gitu, mungkin izin atau mentalnya gitu buat disiapin sebelum ke sana. Pesan buat anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke Rusia. Persiapin bahasa sih. Bahasa ya. Bahasa maksudnya untuk selama di Indonesia sebelum berangkat ke sana Kursus dulu lah paling nggak ya. Ya, Belajar basic. paling nggak kursus dulu, belajar dulu basicnya, belajar aksaranya sendiri juga bisa, seminggu juga hafal gitu. Kursifnya atau enggak kasus-kasusnya, pages-pagesnya gitu. Itu sih yang benar-benar penting, soalnya mungkin awal-awal bakal ngerasanya nggak bakal susah itu, tapi pas udah nyampe sana pasti bakal diem kalau misalkan Masa dia mau makan restoran. ngerasain kayak gitu tuh. Bingung ntar. Sempet ngerasain Mau makan bingung. banget. Soalnya emang walaupun disuruh diajarin selama 10 bulan belajar bahasa Rusia, cuman pertama kali kita diajarin bahasa Rusia aja pakai bahasa Rusia bukan bahasa Inggris. Waduh.
Jadi bener-bener tantangannya ya. biasa aja kalau misalkan nyampe 2 minggu pelangap-pelongo di kelas itu biasa aja, wajar nggak apa-apa. Yang penting mau aja dulu lah belajar ya, kesana berangkat terus nilai tadi raport 58. Sama ada ini nggak sih deposit tabungan lo harus punya berapa? Nggak usah. Rusia bukan negara kayak begitu. Oh, soalnya kan biasanya ya, gue dulu ngurusin kayak ke Jerman tuh harus punya 100 berapa juta Ya, gitu. kalau negara Uni Eropa atau negara-negara dekingan Amerika lainnya Harus siapin deposit ya, harus kaya dulu. harus kaya dulu. Nah gitu guys, jadi yang penting kemauan dulu lah, Kemauan. mental kalian, jangan takut nanti di sana apa gimana. Ntar juga yang penting bisa adaptasi aja sih ya, mau bergaul nggak gengsian gitu. Pasti sih belajar tentang Rusianya, belajar tentang ya mau itu historisnya, budayanya ya, politiknya. Apalagi yang tadi lo bilang kalau lo udah bisa bahasa Rusia di sana, orang bakal respect banget gitu. Oke, ada pengalaman. kenapa? Gimana? Waktu tahun 2017, itu Agil masih kurang banget bahasa Rusianya gitu kan. Nanya ke petugas bandara, entah petugas entah apa ya, soalnya kelihatannya kayak ya seragaman gitu, seragam kayak maaf OB gitu kan, di bandara. Bukan OB juga sih, kayak keamanan. Oh, Tugas security-nya. keamanan, iya. Tugas keamanan, Agil nanya, pakai bahasa Inggris gitu, toilet di mana gitu kan. Dia cuma nengok, habis itu lanjut jalan lagi. Dicuekin. Tapi pas 2018-nya, pas Agil ke Moskow lagi, mau nonton Piala Dunia itu, Agil nyoba pakai bahasa Rusia, nanya toilet juga. Jadi coba segede toilet gitu. Ke cewek adalah modelannya cakep sih. Ya, setelannya bagus gitu kan. Itu langsung dia kayak ngerti kali ya, mungkin karena aksen Agil dalam bahasa Rusianya itu beda, dan muka Agil juga asing, kayak dia langsung kayak nunjukin gitu kan dengan bahasa yang seenaknya didengar Agil gitu. Dia langsung nunjukin kayak contohnya entar lurus habis itu belok kanan gitu. Tapi Agilnya masang muka Bingung bingung gitu kan, sampai diantarin. Diantarin Toiletnya. Sampai ditungguin sampai Agil keluar dari itu. Gue kira lo ditemenin sampai lo kencing. Enggak ya? Di luar aja. Iya, saking respectnya kalau misalkan itu Wow. sih, saking respectnya kalau misalkan kita bahasa Rusia, mau dimanapun itu, mau ketemu orang Rusia di Bali juga mereka bakal respect kalau misalkan kita bisa bahasa Rusia. Oke, gitu aja guys, dari gua sama Agil. Nanti kalau mau tanya-tanya ada apa IG lo? Dan Agil ya? Nanti ada di bawah sini. Situ ya. Bisa DM langsung kalau kalian penasaran gimana sih kuliah di Rusia. Kan selama ini yang terkenal Turah ya, teman lo ya, di Rusia juga gitu. Ini ada Agil juga yang kalian bisa tanya-tanya. Apalagi kalian orang Serang gitu, wah pasti cepet lah dibalasnya. Diutamakan buat orang Banten. Ya ngopi aja. Ngopi. Soalnya masih jarang nih orang Serang ya. Lo aja orang kedua gitu. Setelah tahun 59 tadi. Gitu aja guys. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan yang paling penting subscribe. Apa tuh bahasa Rusianya bye-bye? Das Vidanya. Dan sepidanya sama ini ya, paka-paka. Paka-paka. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.